yang menghambat APBD disahkan tanggal 10 November bukan di DPRD. Kita ketahui bahwa memang itu kelemahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Anggaran kecamatan dan kelurahan disorot Komisi A DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya. Sebab dalam pembahasan anggaran dengan kecamatan dan kelurahan ditemukan beberapa kejanggalan, baik dari teknis maupun rencana realisasi slot anggaran yang diajukan kecamatan dan kelurahan. Pertiwi Ayu Krisna Ketua Komisi A Yos Sudarso, meminta pemerintah Kota Surabaya atau Pemkos untuk meningkatkan SDM di kecamatan dan kelurahan. Sementara, Kamelia Habibah Wakil Ketua Komisi A, menimpali pernyataan Pertiwi Ayu Krisna dengan menyematkan pernyataan hampir senada. Berikut penjelasan Pertiwi Ayu Krisna dan Kamelia Habibah. SDM daripada kelurahan dan kecamatan yang kita temui bahwa itu amat sangat lemah dan itu harus dirubah dulu. Kalau enggak, baik itu anggaran murni maupun anggaran perubahan yang ditampilkan untuk kita, itu akan kejadian-kejadian seperti saat tadi ataupun saat-saat yang sebelum-sebelumnya. Jadi menurut saya itu dulu dibenahi sehingga baik administrasi pembangunan, administrasi pemerintahan, Bapeko itu akan lebih tidak repot lagi untuk menyamakan persepsi antara inovasi wali kota kepada anggaran yang akan dimunculkan di pihak dana kelurahan maupun kecamatan. Target pembahasan APBD 2022 ini kan 10 November ya. Ketika ada kendala seperti ini, ada kemungkinan bisa mundur. Kami berusaha untuk tidak mundur dengan sambil bertahap antara pengajuan yang ada di RT RW LPMK itu yang ada di kelurahan dibenahi sampai dengan dalam 3-4 hari ini supaya betul-betul bisa terakomodir dan tepat waktu kami membahasnya di 10 November. Mbak, tadi kan beberapa hari ini Komisi A akan membahas anggaran kecamatan dan kelurahan. Kira-kira apa yang perlu disoroti oleh Komisi A? Sejak hari Jumat pagi, Komisi A memanggil seluruh camat-camat sampai siang tadi yang membahas terkait dengan anggaran kecamatan. Anggaran kecamatan salah satunya yang dikritisi oleh Komisi A satu terkait camat belum menunjukkan semangat yang sama antara semangat wali kota, visi misi wali kota yang membangkitkan perekonomian. Di kecamatan, anggaran pemberdayaan ekonomi itu sangat tragis nilainya. Ada yang 4 juta per kecamatan, ada yang cuma 10 juta seperti di Tambak Sari yang jumlah penduduknya paling padat se-Surabaya, itu jumlah pemberdayaan ekonomi masyarakat itu masih 10 juta. Yang kedua terkait dengan dana kelurahan. Dana kelurahan ini masih banyak. Di sana itu hampir rata-rata dana kelurahan hanya menganggarkan dana pembangunan fisik. Padahal yang namanya pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik tapi juga pembangunan SDM. Di kecamatan belum banyak pelatihan-pelatihan yang itu membangkitkan skill-skill masyarakat. Terus ada dana kelurahan yang fisik itu tidak sesuai dengan perwali 45 yang ada. Di Perwali 45 itu 54 di Perwali 54 itu menyatakan bahwa untuk pavingisasi yang menggunakan dana kelurahan itu tidak boleh lebih dari 4 meter, tidak boleh lebih dari 2 meter setiap lokasinya. Ternyata masih banyak di RKA kita temukan lebih dari 2 meter, ada yang 3 meter, bahkan ada yang sampai 5 meter. Untuk selokan juga begitu, tidak boleh lebih dari 40 cm. Di sana kita masih menemukan 80 cm lebar gorong-gorongnya. Dalam artian kelurahan, kecamatan masih membutuhkan waktu untuk merevisi postur anggaran yang sesuai dengan perwali yang terbaru. Sehingga tadi Satuan 3, Bapeko, administrasi
pemerintahan butuh waktu untuk merevisi postur anggaran yang ada di kecamatan. Terkait revisi, Komisi A kira-kira memberi target berapa hari, berapa agar kami minta hari Rabu RKA atau struktur postur APBD kecamatan itu sudah bisa diserahkan kepada Komisi A. Jika sampai Rabu sore tidak ada revisi, berarti yang menghambat APBD disahkan tanggal 10 November bukan di DPRD, tapi di pemerintah kota sendiri.